Selamat pagi jemaat JKRL Family. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah walaupun online. Saya berharap setiap kita dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memulai akan ibadah kita dengan memuji Tuhan pujian Ku Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang begitu besar dan ajaib yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang memenuhi segala keperluan daripada setiap kita. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna dan kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur di tengah-tengah saat-saat kondisi yang sulit saat ini ya Tuhan. Tapi Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kembali kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu meskipun secara online. Tuhan, tolong kami ketika kami boleh menghadapi akan situasi yang sulit ini. Hati kami tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi akan wabah virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk aparat medis yang bekerja di garis depan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk bisa menolong bahkan juga membantu akan para pasien-pasien corona ya Tuhan dimanapun di seluruh Indonesia. Tuhan melawat akan setiap mereka. Kami mohon Engkau akan memberikan akan kekuatan, penghiburan, sukacita, bahkan kesembuhan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya wabah ini tidak akan lama. Karena Tuhan akan memulihkan akan keadaan Indonesia bahkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, mungkin ada rasa gelisah ataupun kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah setiap kita sungguh-sungguh mau percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban daripada segala doa-doa kita. Segala apa yang kita butuhkan, Tuhan akan memenuhinya. Biarlah hati kita senantiasa boleh tenang. Mari saya mengajak kita untuk pujikan pujian Hatiku Tenang. Pertolonganmu kita dari Tuhan. Memikat hatiku.
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memberkati, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun siap kami yang menerimanya, sehingga setiap firman-Mu biarlah boleh jatuh ke tanah hati yang subur. Segala pikiran yang bukan dari Tuhan kami kebaskannya dalam nama Yesus. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih sedang kita hadapi bersama-sama, salah satu hal positif ya yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa seperti ini ialah untuk kita memiliki semangat saling membantu, saling membagi, saling memberi kepada mereka yang berkekurangan. Kalau kita sering baca di media massa maupun di televisi ya, sekarang ini marak sekali anak-anak kecil bersama orang tuanya datang kepada Bapak Ibu Gubernur ya di provinsi-provinsi yang berbeda, ataupun juga ke kepolisian dengan menyerahkan celengan atau uang tabungan yang sudah dikumpulkan kurang lebih selama 1 tahun. Saya cukup salut karena anak-anak ini dengan segala ketulusan membawa celengannya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dan tentunya itu sangat mengagumkan karena masih sejak kecil mereka sudah punya semangat untuk memberi, untuk membagi bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, dan beberapa waktu yang lalu saya juga berkesempatan mengantar anak dari teman saya yang juga punya hati untuk memberi, sehingga kemudian kami mendistribusikan makanan, masker kepada tukang-tukang becak ya. Ternyata di Kota Malang ini ada tukang-tukang becak yang sudah tua, yang sakit ya, yang tidur di atas becaknya walaupun itu sudah malam,
itu sangat merenyuhkan hati, ya. Tetapi ketika kita berbagi, memberi kepada orang lain, saya percaya itu semua diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saya rasa dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah kesempatan bagi kita, bagaimana kita itu bisa berbagi kasih bersama dengan orang-orang lain yang membutuhkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam Ayub pasalnya yang ke-6 ayat 14 berkata, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu, ya. Jadi rupanya ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, menurut Alkitab kita ini memiutangi Tuhan, di mana satu hari nanti Tuhan akan membalas perbuatan baik yang kita perbuat bagi sesama kita, ya. Jadi selain di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah kesempatan buat kita, kemudian di dalam Galatia 6 ayat yang kedua juga mendukung perkataan yang bunyinya demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, ya. Jadi ternyata ketika kita menolong orang lain, kita itu sedang memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini adalah dua hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, ketika kita menolong orang lain, kita sedang memenuhi hukum mengasihi sesama manusia, ya. Saudara, di dalam masa-masa seperti ini saya juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya hidup saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Beberapa hari yang lalu ada sebuah keluarga yang sebetulnya saya tidak terlalu kenal. Kami hanya kenalan waktu saya sedang beli gorengan. Dan tiba-tiba ibu yang beli gorengan itu berkata, Bu, tolong saya, Bu, suami saya baru di PHK. Kami tidak punya uang lagi, tolong, Bu. Terus saya langsung katakan, ya sudah, ini nomor HP saya. Kalau kamu memang butuh, ya, kamu bisa ke tempat saya. Kemudian mereka datang membawa anaknya yang masih kecil-kecil. Dan saya mulai memutar otak, apa yang bisa saya suruh untuk mereka bisa lakukan. Dan akhirnya saya punya ide, kalau begitu Bapak ini keahliannya apa? Dia bilang saya bisa nyabutin rumput, Bu. Oke, mulai besok kamu nyabutin rumput di depan tempat ibadah kita ini, gitu ya. Dan benar, pagi-pagi dia sudah datang, dan setelah siang saya lihat, wah kerjaannya bagus, bersih rumput yang ada di depan ini. Dan saya memberikan sejumlah uang, dan Bapak itu sangat gembira sekali. Saudara, mungkin saya tidak bisa berbuat lebih banyak, ya, tetapi dengan hal yang sederhana, dan itu bisa memberkati akan keluarga mereka. Namun ada juga orang-orang, ya, yang sengaja SMS terus minta supaya produknya dibeli, ya. Karena saya kasihan dan bukan karena saya butuh, saya belilah produk itu. Dan maaf kata, kurang cocok di lidah saya. Tapi tiap hari pantang menyerah, tolong Bu, beli Bu, tolong Bu, beli Bu, ya. Kalau saya, ya sudahlah, saya beli gitu ya. Bukan karena saya butuh, tapi karena hati saya memang mau untuk menolong orang yang memang sedang berkebutuhan. Saudara, apa dampak yang saya dapatkan?
Dampak yang saya dapatkan adalah ada orang-orang yang saya tidak mengenalnya, ya. Tetapi oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, orang-orang tersebut bisa menabur, memberi gitu ya. Dan saya bersyukur karena semua itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Kalau Dia berkata bahwa waktu kita menolong orang yang lemah, kita memiutangi Tuhan, Tuhan itu tidak main-main. Dia betul-betul melakukan apa yang Dia janjikan. Mungkin berkat yang kita terima itu tidak terjadi dalam hitungan hari, tidak terjadi dalam hitungan minggu, tidak terjadi dalam hitungan bulan, bahkan mungkin akan bertahun-tahun kemudian. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Satu hari nanti kita pasti akan melihat ya bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Saudara, apakah ada kemungkinan bahwa kita itu jemu berbuat baik, bosan berbuat baik, capek berbuat baik? Saya katakan iya. Karena kadang-kadang waktu kita berbuat baik, orang yang kita baiki tidak memberikan respon sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi ingat, kita memberi bukan karena respon orang itu. Kita memberi karena Tuhan yang memberikan perintah itu kepada kita. Jadi yang kita taati adalah Tuhan yang telah memberikan perintah ini di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada pihak-pihak lain yang punya konsep berpikir, kalau saya memberi, ya, kalau saya memberi, ini adalah tabungan saya di surga. Itu adalah konsep mereka. Tetapi kita memberi bukan supaya kita ini punya pahala yang bertumpuk-tumpuk di surga. Tidak ya. Kita memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi keselamatan, kehidupan kekal, masa depan yang penuh harapan. Untuk itulah saat ini saya bersyukur, saya berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah kita memberi, ya. Satu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dan dua, karena kita mau memenuhi hukumnya Tuhan, ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, ya. Selama masih ada kesempatan. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Pada waktunya Dia pasti akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tertarik dengan sebuah kisah ya yang dituliskan, dan saya ingin membacakannya buat kita semuanya. Kisahnya yaitu seorang pastor dan keluarga Yahudi. Ini adalah sebuah kisah nyata. Pada bulan Desember 1902 adalah hari Jumat dan hari pertama kami membuka usaha kami. Ya, ini adalah seorang suami istri, di mana mereka adalah orang-orang Yahudi. Dikatakan bahwa kami membuka toko Uberall, di mana terletak di Brooklyn, US, United States Amerika. Dan toko kami menjual barang-barang dengan harga pas, yaitu 3 sen, 9 sen, atau 19 sen. Tamu pertama kami melangkah masuk. Beliau adalah seorang pastor Katolik muda usia, namanya Pastor Caruana. Beliau belanja sedikit dan mukanya gelap, semuram warna jubahnya. "Mengapa sedih, Bapak?" suami saya bertanya. Pastor Katolik itu yang biasa disapa Father atau Bapak, berbicara dengan sangat pelan sekali, seolah menerawang dan menjawab, "Gereja kami harus ditutup." "Mengapa?" kata suami saya. Ya, kemudian si pastor itu mengatakan bahwa beliau membutuhkan $500 untuk Senin mendatang. Sedangkan jemaat kami miskin dan tidak mungkin memenuhi tuntutan $500 itu.
Gereja pusatnya tidak dapat membantu dan rasanya tidak ada jalan keluar. Kemudian sang penulis ini berkata, kami berdua adalah orang-orang Yahudi yang pindah dari Austria dan saya dari Rusia, suaminya dari Austria. Kami mencari kehidupan yang lebih aman dan baik di Amerika. Di Eropa keadaannya kurang begitu baik untuk bangsa kami. Lalu suaminya berkata, tidak boleh terjadi. Saya harus mengusahakan uang itu. Pastor Caruana juga melotot memandangi si suami wanita ini. Kemudian dengan wajah yang tidak percaya, beliau meninggalkan kami. Si suaminya menatap istrinya dan berkata, kita masih punya banyak hadiah pernikahan. Kita bisa jual hadiah itu dan satu hari nanti kita bisa menebusnya kembali. Tetapi pastor itu sangat membutuhkan uang 500 US dollar, ya. Lalu sang suami ini pergi untuk menjual barang-barang mereka dan kembali dengan wajah kurang cerah. Dia berkata, saya hanya berhasil mendapat 250 US dollar. Saat makan malam, ia menjadi riang kembali dan berseri-seri serta berkata, saya tahu kita harus pinjam, ya. Keluarga kita besar dan kompak. Lalu sang suami itu pergi mengunjungi pamannya, ipar, sepupu, dan kawan-kawan yang pernah dia tolong. Beberapa dengan simpatik langsung menolong, walaupun beberapa lainnya sangat berkeras hati. Dan sang suami ini berhasil mengumpulkan 250 US dollar, lalu diberikan kepada sang pastor Katolik itu. Maka sejak saat itu setiap hari Senin Pastor Caruana selalu menjadi pengunjung toko yang paling pagi. Beliau senantiasa membawa dompet kulit dan membayar sebagian demi sebagian. Uang tersebut adalah hasil kolekte jemaatnya. Dan walaupun keluarga ini telah menjual cincin kawinnya untuk memberikan kepada pastor itu, tetapi lambat laun toko mereka menjadi sangat besar dan akhirnya menjadi toko serba ada Uberall, ya. Dan cincin kawinnya bisa ditebus, barang-barang yang pernah dijual juga dia bisa beli kembali. Demikian pun dengan jemaat Pastor Caruana. Dengan pelan namun pasti jemaat itu makin lama makin kuat dan makin besar. Mereka bisa membangun gereja yang lebih kokoh dan bagus dengan nama Santa Lucia. Tahun 1919 Pastor Caruana dipanggil pulang ke Roma sehingga berpisah dengan keluarga ini. Dan bertahun-tahun kemudian sang suami dipanggil pulang oleh Tuhan dan meninggalkan anak-anak. Ini adalah pukulan keras bagi keluarga ini. Kemudian dikatakan si istri bekerja dan melatih putranya untuk mengambil alih usaha. Secara pelan-pelan si wanita ini berkata, dia sudah mulai lupa dengan Pastor Caruana. Perang Dunia Kedua meletus dan Hitler masuk ke Austria. Kesulitan besar terjadi di sana dan mereka menerima surat-surat permohonan dari saudara serta kerabat daripada sang suami yang ingin disponsori untuk pindah ke Amerika. Tanpa kepindahan ini, kamp-kamp konsentrasi dan maut pasti menanti mereka. Karena mereka adalah orang Yahudi dan Eropa sangat tidak aman bagi orang Yahudi. Nah, si wanita ini berusaha keras untuk menolong, namun pemerintah Amerika menutup akses untuk orang luar bisa masuk ke Amerika, ya, karena kuotanya sudah habis. Surat-surat permintaan terus masuk. Tiap menerima sebuah surat terasa seperti sebuah tikaman di ulu hati saya, kata si istri ini. Saya akan bersandar di dinding dan menangis. Oh, seandainya suamiku masih hidup, ya. Akhirnya saya menghubungi Departemen Perburuan di Washington dan mereka menyarankan agar saya membiayai para pelarian yang masuk ke Kuba. Syaratnya harus ada satu tokoh kuat di Kuba yang bisa mensponsori dan menjamin kelangsungan hidup di sana. Siapa orang itu? Saya tidak mengenal seorang pun di Kuba. Terbersit sebuah ilham, Kuba adalah negara Katolik. Mungkin gereja Santa Lucia bisa menolong. Seorang pastor muda langsung mengirim telex, ya, surat kepada pimpinan gereja Katolik di Havana memberi kabar kedatangan saya. Kemudian saya pergi, ya,
ke Kuba, turun dari pesawat terbang, udara hangat menerpa wajah saya. Seorang anak kecil lari-lari menemui saya di pesawat. Saya mencium pipi anak kecil ini dan heran akan penyambutan VIP yang saya alami. Lalu saya melihat sepasang sepatu coklat di sisi anak itu. Mata saya naik ke atas, terpandang sebuah gaun beludru berwarna merah dengan rumbai-rumbai mata kuning. Mata saya naik lagi ke atas dan saya melihat sepasang mata yang ramah. Ketika saya melihat siapa dia? Pastor Caruana. Yang lama sekali mereka sudah tidak bertemu. Saya berenang dalam air mata, dalam menuju mobil. Pastor Caruana bercerita bagaimana beliau ditugaskan Roma di Kuba dan menjadi bishop kepala atau uskup agung di sana. Dengan pertolongannya, 2 lusin keluarga mereka yang orang Yahudi ini bisa melarikan diri dari cengkraman Hitler dan tiba dengan selamat di Kuba. Mereka menantikan dibukanya kuota imigrasi Amerika dan tidak diperkenankan bekerja. Namun gereja Katolik Kuba melindungi mereka, memberi makan, pakaian, sayur dari kebun-kebun mereka sendiri, diberi daging, dan 6 bulan kemudian mereka aman kembali ke Amerika Serikat. Saudara, yang menarik dari cerita ini adalah sebuah kisah nyata ya. Sebuah pemberian ya yang didasarkan hati tulus. Di tahun yang begitu lama, ternyata Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat di tahun-tahun yang mendatang. Saat keluarga Yahudi ini mengalami masa-masa yang begitu kritis dalam hidup mereka, karena keluarga mereka terancam oleh rezim Hitler pada saat itu. Rezim Hitler itu akan membunuh begitu banyak orang Yahudi ya. Dan akhirnya oleh karena keluarga ini dulu pernah berbuat baik kepada Pastor Caruana ini, sehingga berpuluh-puluh tahun kemudian Pastor Caruana ini menjadi jalan di mana keluarga mereka 24 orang bisa masuk ke Amerika. Sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Hari ini kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Namun ketika kita punya hati menolong, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan ya, Tuhan melihat, Tuhan akan membalas perbuatan baik kita pada waktunya, di saat dan waktu yang tidak pernah kita ketahui. Oleh sebab itu, inilah saatnya, inilah waktunya kita mau untuk berbagi, untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Karena ketika kita mau membagi, mau memberi, mau menolong kepada mereka yang membutuhkan, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka dan kuasa surga akan turun dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Bapa, kami sadar bahwa seringkali kami ini menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Ajarkanlah kami supaya kami menjadi orang-orang yang mau peduli, mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kami percaya pada saat kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Justru Tuhan akan melimpahkan segala berkat kepada kami yang bermurah hati kepada orang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang ya dan amin dalam setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Di sini saya memperkenalkan diri, saya Veronica Iten dan teman saya Sakarias Danggalimu. Di sini kami akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Ada Waktunya Tuhan. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.
setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktunya. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Dia jadikan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktunya. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Dia jadikan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Dia jadikan indah pada waktunya. Dia jadikan indah pada waktunya. Pengumuman pada hari ini, selamat beribadah, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita semuanya yang boleh untuk mengikuti ibadah online JKI Royal Family pada hari ini. Saudara, tidak terasa bahwa di minggu ini adalah bulan-bulan puasa bagi saudara kita yang muslim ya. Biarlah kita turut menghargai dan menghormati mereka, serta di dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saya juga berdoa dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, biarlah kita tetap semangat, tetap sukacita. Walaupun di beberapa daerah sudah diberlakukan PSBB, tetapi di Kota Malang ini ada karantina wilayah. Oleh sebab itu banyak daerah-daerah yang ditutup, perumahan-perumahan, orang tidak bisa bebas keluar masuk, pasti akan diperiksa. Dan di tengah keadaan yang seperti ini, biarlah kita tetap bersukacita dan kita boleh menjadi berkat apapun dimanapun kita berada. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun pada yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Saya akan berdoa buat saudara, dan jikalau saudara mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara bisa memberikan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Setiap berkat yang diberikan itu akan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini saya memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus, kuasa sukacita Kristus itu hidup di dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara semuanya, dan biarlah mereka mengalami sukacita surgawi yang berlimpah-limpah. Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19,
biarlah Engkau juga menjagai kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga mereka dilindungi dari segala yang jahat dan hidup mereka tetap ada di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Bagi setiap Bapak Ibu dan Saudara yang memberi bagi pekerjaan Tuhan, mereka tidak akan pernah kekurangan, tetapi tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi hidup mereka, sehingga mereka selalu dalam kondisi sehat, mereka diberikan kelancaran dalam hidup, usaha, sekolahnya, dan masa depannya tidak akan pernah gagal. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita akan membuka hati, membuka tangan kita, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.